Mereka menyebutnya sebagai pemain cadangan di hadapannya. Bukan di belakangnya, bukan di lorong-lorong yang berbisik, melainkan di hadapannya, di depan para bangsawan berbadan besar yang berkumpul, di aula tinggi benteng Greville, tempat suara ayahnya menggema seperti besi di atas batu. Sarah berdiri di tengah aula itu dengan sepatu bot pinjaman dan jubah perjalanan dengan ujung yang berjumbai, dan kata-kata ayahnya menghantamnya seperti batu yang jatuh di air yang tenang, dengan kuat, lalu menyebar ke segala arah, menyentuh setiap wajah di ruangan itu. Garis keturunan ini membutuhkan presentasi, katanya, tanpa memandanginya. Kami memperkenalkan kedua putri kami sesuai adat. Putri sulung dijanjikan ke tempat lain. Yang ini, jeda, dengan nada yang hampir seperti penghinaan, belum berubah. Belum menunjukkan apapun. Dia adalah cadangan. Dia ada di sini karena hukum mengharuskannya. Aula itu menarik napas. Seseorang di dekat bagian belakang menahan suaranya. Sarah tidak menunduk. Ia tidak menyatukan kedua tangannya seperti yang diinginkannya. Ia menatap dinding di belakang kerumunan, batu abu-abu, diterangi obor, kuno, dan ia bernapas melalui hidung, menjaga punggungnya tetap tegak, dan berpikir, aku tahu siapa diriku. Kau tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak kumiliki. Terselip di antara tulang rusuknya, di dalam jubahnya, ada sebuah surat yang dilipat. Bukan surat yang memanggil mereka, melainkan surat yang lain. Surat yang diberikan ibunya kepadanya malam sebelum meninggal, 6 tahun yang lalu, disegel dengan lilin berwarna seperti darah tua. Jangan dibuka, kata ibunya, sampai Anda berdiri di hadapan seseorang yang layak menerima kebenaran itu. Sarah telah memikul beban itu setiap hari sejak saat itu. Dia belum menemukan siapapun yang layak untuk menerima kebenaran itu. Ia membawanya ke dalam keheningan ruangan yang baru saja diberitahu bahwa ia bukan siapa-siapa. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam iring-iringan panjang para bangsawan dan putri-putri mereka, hadiah-hadiah, dan sikap pura-pura, sesuatu di bagian depan aula bergeser. Dia belum melihat singgasana itu. Sekarang dia melihatnya. Ia tak bergerak dengan cara yang melampaui keheningan. Bukan beristirahat. Bukan bosan. Sesuatu yang lebih tua dari keduanya, keheningan yang berasal dari menyaksikan berabad-abad prosesi melewati aula ini dan tidak menemukan satupun hal yang layak untuk digerakkan. Ia sangat besar di atas singgasana, berambut gelap, terdapat bekas luka di sepanjang rahang dan di punggung tangannya, dan wajahnya adalah jenis wajah yang dulunya indah dan sejak itu telah dipahat lebih keras oleh waktu dan sesuatu yang lebih buruk daripada waktu. Ia tampak seperti sesuatu yang telah coba dihancurkan oleh dunia dan gagal, dan upaya itu telah merenggut kelembutannya. Dia tidak bergeming untuk siapapun di antara mereka. Bukan untuk para bangsawan dengan baju zirah resmi mereka, bukan untuk para putri dengan perhiasan dan senyum yang dipersiapkan dengan hati-hati. Dia bergerak sekarang. Itu bukanlah gerakan yang megah. Dia tidak berdiri. Dia tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan satu tangan, perlahan, dengan kehati-hatian seorang pria yang sudah lama berhenti membuang-buang sesuatu, dan dia memberi isyarat kepada komandannya. Dua kata, hampir tak terdengar, tetapi dalam keheningan aula kata-kata itu terdengar, bawalah dia. Bukan putri sulung. Bukan hadiah-hadiahnya. Bukan pula sang bangsawan yang menampilkan garis keturunan dengan penghinaan yang begitu hati-hati. Dia. Aula itu tidak bernapas. Wajah ayahnya memucat. Lalu memerah. Sarah berjalan maju sendirian sebelum ada yang bisa menghampirinya. Sepatunya senyap di atas batu, surat itu menempel hangat di dadanya, dan dia tidak menatap ayahnya lagi. Dia menatap raja, raja yang hampa, penuh bekas luka,
dan sangat besar yang tidak bergerak untuk siapapun, dan dia berpikir, siapapun Anda adalah orang pertama hari ini yang menatap saya seolah-olah saya layak untuk dipandang. Di kaki singgasana, dia berhenti. Pria itu menatapnya seperti orang menatap hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan sepenuhnya, bukan dengan hasrat, bukan pula dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan sesuatu yang lebih mengganggu daripada keduanya. Hampir seperti pengakuan untuk sesuatu yang seharusnya tidak dapat dikenali. Ketika akhirnya ia menggunakannya, suaranya terdengar serak karena jarang digunakan dan entah kenapa lebih pelan daripada keheningan di sekitarnya. "Siapa namamu?" "Sarah," katanya. Dan kemudian, karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan dan tidak ada tempat lagi untuk jatuh, "Apa milikmu?" Ruangan itu mengeluarkan suara seperti tarikan napas tajam secara bersamaan. Sang raja terdiam sejenak. Kemudian sesuatu terlintas di wajahnya, bukan senyuman, bukan sesuatu yang selembut itu, tetapi sesuatu yang mungkin pernah berdekatan dengan rasa geli. Secercah kenangan akan hal itu. Sebuah ingatan tentang hal itu. Mereka meninggalkan aula bersama-sama. Di belakangnya, dia bisa mendengar ayahnya mulai berbicara lalu berhenti, mulai lagi, dan kemudian gumaman para bangsawan istana yang mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Surat itu bergeser di tulang rusuknya saat dia berjalan. Belum, pikirnya. Belum. Benteng itu terasa dingin dengan cara yang sama sekali tidak berhubungan dengan musim. Di luar tembok, saat itu akhir musim semi. Sarah telah melihat bunga-bunga liar tumbuh menembus batu-batu retak di jalan menuju tembok, dan merasakan kehangatan khas yang datang menjelang tengah hari. Di dalam tembok ini, tidak ada kehangatan yang terasa. Api di perapian menyala redup dan memancarkan cahaya tanpa panas. Pada malam pertamanya, ia berdiri di samping salah satu perapian dan menempelkan tangannya ke api, tetapi tidak merasakan apapun di telapak tangannya. Ia memeriksa apakah tangannya masih ada di sana. Ternyata masih ada. Para pelayan bergerak seperti orang-orang yang sudah lama belajar untuk tidak membuat suara. Mereka tidak berbicara kecuali jika diajak bicara. Mereka tidak saling bertatap muka di koridor. Mereka menjalankan tugas mereka dengan efisiensi khusus orang-orang yang sudah berhenti mengharapkan apapun dari tempat mereka bekerja. Salah satunya berbeda. Ia menemukan Sarah pada pagi kedua, di kamar kecil yang diberikan kepadanya di koridor timur, seorang wanita tua dengan tangan kapalan dan aroma rempah kering serta sesuatu yang mungkin adalah rosemary. Namanya Maret. Ia membawakan air panas tanpa diminta, dan ia tinggal, dan ia menatap Sarah dengan tatapan mata yang telah melihat banyak hal dan berhenti berpura-pura sebaliknya. Api-api itu tidak menyimpan panas, kata Sarah. Itu bukan keluhan. Dia sedang menguji sesuatu. Tidak, kata Maret. Mereka sudah tidak melakukannya selama beberapa dekade. Tanaman-tanaman di halaman mati lebih lama dari itu. Sarah terdiam sejenak. Apa yang terjadi padanya? Maret meletakkan kendi dan melipat tangannya. Dia menatap Sarah seperti seseorang menatap orang lain yang berdiri di tepi jurang, mencoba memutuskan apakah akan memperingatkan mereka atau membiarkan mereka melompat begitu saja. Sebuah kutukan, katanya akhirnya. 300 tahun yang lalu, kira-kira. Konon, kutukan itu datang secara bertahap. Kehangatan hilang lebih dulu, bukan hanya di batu dan api, tetapi juga di dalam dirinya. Kemampuan untuk merasakan kehangatan. Kemudian rasa. Kemudian warna, kata mereka, meskipun bagaimana cara memastikan seseorang telah kehilangan warna, saya tidak pernah mengerti. Kemudian tidur. Setiap dekade,
sesuatu yang lain direnggut. Nyeri. Mata Maret menajam. Rasa sakit itu masih ada. Rasa sakit itu akan selalu ada. Apa yang tersisa? Tanya Sarah hati-hati ketika semua yang lain telah diambil. Kewajiban, kata wanita tua itu. Dan ketahanan. Dan mungkin sesuatu seperti kemarahan, meskipun aku tidak bisa lagi mengatakan kepada siapa kemarahan itu ditujukan. Ia berhenti di ambang pintu. Wanita terakhir yang mendekat, katanya, dan kalimat itu terdengar berat seperti batu yang dijatuhkan ke air yang dalam, berada di sini selama 3 bulan. Barang-barangnya masih ada di kamar di ujung koridor selatan. Kudanya masih di kandang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada bagian tubuhnya yang lain. Sarah mendengar itu. Dia tetap memasang wajah tenang dan mengatur napasnya. Saya mengerti, katanya. Maret mengangguk dan pergi. Dia menemukannya malam itu tanpa sengaja. Dia mencari kehangatan yang berbeda, menemukan sebuah perpustakaan di sayap utara, menyalakan lilin dan membawanya masuk, dan menemukan bahwa seseorang telah menyegel ruangan ini. Bukan menguncinya, tetapi menyegelnya. Kai jendela telah dikencangkan dengan sekrup, daun jendela dicat, ambang pintu diisi dengan kain felt untuk mencegah angin masuk. Dia memahaminya, sama seperti dia mulai memahami segala sesuatu di sini. Seseorang telah memutuskan bahwa hawa dingin itu permanen dan mulai membangun di sekitarnya. Dia membuka kaitnya. Butuh kedua tangannya dan meninggalkan bekas di telapak tangannya. Dia membuka jendela. Udara malam masuk, sejuk, ya, tapi terasa hidup. Membawa aroma pinus dan tanah lembab, dan dari kejauhan, sesuatu yang mungkin adalah hujan yang akan datang. Dia berdiri dengan wajahnya menghadap udara itu dan bernapas. Jendela itu telah disegel selama 40 tahun. Ia tidak terkejut. Ia berbalik perlahan, nyala lilin meredup karena angin baru, dan mendapati pria itu berdiri di ambang pintu. Ia tidak berpakaian untuk umum, tidak mengenakan jas formal, hanya lapisan pakaian gelap yang membuatnya tampak semakin seperti sesuatu yang diciptakan oleh kegelapan itu sendiri. Tangannya terkulai di sisi tubuhnya. Ia sedang memandang ke jendela yang terbuka. Saya menyadarinya, katanya. Ia masuk ke ruangan perlahan, dan berdiri di sampingnya di dekat jendela, dan untuk waktu yang lama keduanya tidak mengatakan apapun. Ia cukup dekat sehingga wanita itu bisa merasakan ruang yang ditempatinya, kepadatannya, tetapi tidak ada kehangatan yang terpancar darinya. Tidak ada yang terpancar. Suhu tubuhnya sama dengan batu-batu itu. Bagaimana rasanya? Tanyanya, tidak merasakan kehangatan. Hening sejenak. Bayangkan seseorang sedang menggambarkan api. Katanya akhirnya, suaranya masih terdengar serak dan aneh, seperti pintu yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Kau mengerti kata itu. Kau bisa melihat nyala apinya. Segala sesuatu tentangnya terlihat. Dan tanganmu, dia menatap tangannya, melewatinya seperti asap. Semuanya ada di sana. Aku bisa melihatnya. Tanganku melewatinya seperti asap. Dia memikirkan hal itu untuk waktu yang lama. Di ambang jendela, di bawah kait yang terbuka, sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Sebuah benda kecil berwarna hijau muncul dari celah di batu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memperhatikannya sekarang, sebatang-batang tunggal, hampir sepanjang jari, pucat dan penuh tekad, condong ke arah lilin seolah-olah sedang menunggu sesuatu untuk disandarkan. Dia tidak menunjukkannya. Dia hanya mengamatinya. Di balik dinding dadanya, di balik 300 tahun sensasi yang terpendam dan ketahanan yang dipaksakan,
sesuatu yang telah tertidur selama beberapa dekade membuka satu mata. Penasihat Agung Caelan mengambil langkahnya pada hari ke-7. Dia memilih sidang pagi, ketika ruang sidang penuh dan galeri di atas dipenuhi wajah-wajah yang menyaksikan, dan dia memilih kata-katanya dengan ketelitian seseorang yang telah memilihnya selama berhari-hari. Yang Mulia Raja. Ia berdiri di tengah ruangan, anggun, berambut perak, dengan pembawaan khas seorang pria yang telah cukup lama mengabdi hingga menganggap pengabdian sama dengan kepemilikan. Saya ingin menyampaikan kekhawatiran yang juga dirasakan istana tetapi ragu untuk diungkapkan. Gadis itu, meluangkan, seperti yang ayahnya sendiri sebutkan, tetap berada di bentengmu tanpa tujuan, tanpa pangkat, tanpa kekuatan yang terbukti. Seorang wanita tanpa serigala di hadapan raja adalah beban. Sebuah celah dalam pertahananmu. Aku mengatakan ini bukan karena kekejaman tetapi karena kesetiaan demi keselamatanmu. Pengadilan bergumam menyetujui, atau setidaknya mematuhi perintah tersebut. Sera berdiri di tempatnya di antara orang-orang yang berkumpul dan merasakan gumaman itu bergerak di atasnya seperti cuaca. Dia menjaga dagunya tetap tegak. Dia bernapas. Caelan mendesak maju, sesuatu menghangat dalam suaranya, kehangatan seorang pria yang percaya bahwa dia sedang menang. Ada presiden untuk pemindahan dalam kasus seperti ini. Pengembalian sederhana ke kelompok luar, dengan kehormatan tetap terjaga, akan bermanfaat bagi semua orang. Saya mengusulkan, dia tetap tinggal. 2 kata. Kata-kata itu masuk ke ruangan seperti batu yang jatuh ke dalam kaca. Sang raja tidak bergerak di kursinya. Ia berbicara tanpa meninggikan suara. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia mulai mengerti, karena ia tidak perlu melakukannya. Ruangan itu menjadi sunyi, seperti ruangan yang menjadi sunyi sebelum cuaca berubah. Dia adalah Caelan memulai. Dia tetap tinggal. Hening sejenak, lalu, dan inilah bagian yang akan dibicarakan pengadilan selama berhari-hari, suaranya berubah. Tidak keras. Malah lebih pelan. Tapi lebih serak, dan ada sesuatu di dalamnya yang belum pernah ada sebelumnya. Terakhir kali sesuatu tumbuh di benteng ini, aku lupa seperti apa pertumbuhan itu. Aku lupa ada sesuatu yang perlu diingat. Dia tidak menatap Caelan ketika mengatakan itu. Pengadilan tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Sera pun tidak sepenuhnya tahu, tetapi dia merasakan sesuatu bergeser di dadanya, rendah, hangat, dan aneh, seperti api yang menyala di perapian yang sudah lama dingin. Belum api sungguhan. Sebuah percikan. Sesuatu yang terbangun. Dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Dia tidak tahu apa itu. Dia tidak meraihnya. Benda itu bergerak begitu saja, tanpa suara dan tanpa peringatan, lalu kembali diam. Jika Anda membaca cerita ini malam ini, luangkan waktu sejenak dan tekan tombol suka. Itu menunjukkan bahwa Anda menginginkan lebih banyak, dan itu sangat berarti bagi saya. Caelan membungkuk, tersenyum, lalu mundur selangkah. Saat ia mundur, matanya beralih ke Sera. Bukan dengan amarah, melainkan perhitungan. Dengan sabar memposisikan ulang seseorang yang telah kalah dalam pertempuran kecil dan sudah merencanakan pendekatan selanjutnya. Dia memperhatikan pria itu membungkuk kepada raja dan berpikir, kamu belum selesai. Dan aku juga belum. Yang aneh dari kutukan yang telah berlangsung selama 300 tahun adalah bahwa semua orang yang mungkin tahu cara mematahkannya telah lama meninggal dunia. Inilah yang telah Sera renungkan selama 10 hari, diam-diam, di perpustakaan tempat jendela sekarang tetap terbuka, pada malam hari ketika dia tidak terlalu diawasi. Dia telah membaca catatan pengadilan, sejarah lama,
surat-surat antara para cendekiawan yang berasal dari awal kutukan itu. Maret membawakannya teh tanpa diminta dan sesekali melihat dari balik bahunya tanpa mengatakan apapun yang Sarah pahami sebagai bentuk dukungan dari Maret. Dia terlalu asyik memperhatikan sehingga tidak menyadari perubahan pola yang terjadi di pengadilan. Dia menyadarinya terlalu terlambat. Pertemuan umum itu bersifat formal, sebuah pertemuan semua perwakilan kelompok setiap 3 bulan sekali sesuai tradisi. Caelan telah menyusun agendanya. Dia tidak mengetahuinya sampai dia sudah berada di dalam ruangan. Dia menyerang pada jam ketiga, ketika perhatian raja terfokus pada sengketa perbatasan, dan dia menyerang menyamping dan tepat sasaran seperti layaknya orang yang telah melakukan ini sejak lama. Ia melihat raja masih di tengah kalimat. Ia melihat tangannya menyentuh sandaran singgasananya. Ia melihat, dan tampaknya tidak ada orang lain yang melihatnya, karena mereka semua sedang memperhatikan sengketa perbatasan. Warna abu-abu mulai muncul di ujung jarinya. Hanya abu-abu, awalnya. Warna itu memudar. Kemudian garis-garis gelap bergerak di bawah kulit di pergelangan tangannya, lambat dan terarah seperti retakan yang bergerak di dalam es. Kutukan itu meletus. Terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dipercepat oleh sesuatu. Caelan melangkah maju dari posisinya di dekat dinding barat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, sempurna, terlatih, setiap bagian ditempatkan dengan tepat. Dia meninggikan suaranya. Raja, lalu raja pun turun. Tidak perlahan. Tidak anggun. 300 tahun bertahan dan dia tumbang seperti pohon diterjang badai. Terlalu tiba-tiba bagi siapapun untuk bergerak, terlalu dahsyat untuk dianggap selain bencana. Urat-urat gelap telah mencapai rahangnya saat dia jatuh ke lantai. Napasnya terdengar dalam keheningannya menyusul, dangkal dan tidak normal. Setiap tarikan napas terdengar seperti sesuatu yang dipaksa melewati lorong yang menyempit. Caelan berada di sisinya dalam hitungan detik. Suaranya lembut. Tangannya mantap. Tangannya tetap tenang. Sarah menatap tangan-tangan itu. Ia menatap wajah di atasnya, kesedihan yang tertata sempurna, kepedulian yang terlatih. Ia menatap mata itu, yang bergerak, bukan ke wajah raja, tetapi ke wajahnya sendiri. Menghitung. Mengukur. Saat raja Anda jatuh, dia berpikir, tanganmu seharusnya tidak stabil. Dia mengatakannya dengan lantang, pelan, di hadapan seluruh pengadilan. Rajamu sedang sekarat di lantai. Tanganmu tidak gemetar. Keheningan itu berubah. Tatapan mata Caelan kini sepenuhnya bertemu dengan tatapan matanya, dan topeng itu tidak jatuh, lebih halus daripada jatuh, lebih menakutkan, topeng itu menjadi tidak perlu lagi. Kekhawatiran tetap ada, secara teknis, tetapi di baliknya sesuatu yang dingin, sabar, dan sabar selama 3 abad menatap balik padanya. Kesedihan, katanya dengan lancar, menghantam orang dengan cara yang berbeda. Kau telah mengabdi selama 300 tahun, katanya. 300 tahun yang sama saat kutukan itu berlangsung. Kau telah menyaksikan kutukan itu merampas segala kehangatan, kelembutan, dan kemanusiaan darinya, 1 dekade demi 1 dekade. Kau telah mendampingi setiap cendekiawan yang datang untuk mempelajarinya. Kau telah hadir dalam setiap upaya untuk mematahkannya. Ia berhenti sejenak. Dan setiap upaya itu telah gagal. Kutukan itu sulit, kau punya akses ke makanan dan minuman raja. Ke kamarnya. Ke setiap orang yang pernah dekat dengannya. Dia memikirkan koridor selatan. Barang-barang masih berada di sebuah ruangan. Kuda masih di kandang. Kepada semua orang. Dari sisi raja, Kapten Iren, muda, setia,
bermata tajam, melangkah di antara Caelan dan tubuh raja. Tangannya meraih pedangnya. Ruang sidang itu berputar. Semuanya perlahan, seperti gelombang pasang. Suara halus Caelan bergetar untuk pertama kalinya, hanya sedikit, hanya retakan sekecil rambut, tetapi semua orang mendengarnya. Kau tidak punya bukti, kamu tidak gemetar, kata Sera. Itu bukti yang cukup untuk mengajukan pertanyaan. Ajukan secara terbuka. Ajukan sekarang juga. Dia sudah bergerak mendekati raja. Dia berlutut di atas batu dingin di sampingnya. Dari dekat, keadaannya lebih buruk daripada yang dia pahami dari seberang ruangan. Kutukan itu bergerak secara nyata. Sulur-sulur gelap bergerak maju dengan sesuatu yang terasa disengaja, terasa lapar, terasa seperti sesuatu yang telah lama menunggu untuk akhirnya menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Dia menyentuh wajahnya. Rasa dingin itu masuk melalui telapak tangannya, dan itu bukanlah dinginnya musim dingin, dinginnya air yang dalam, atau dinginnya batu, melainkan dinginnya segala sesuatu yang telah dilucuti dan ditinggalkan. 300 tahun ketidakhadiran terkompresi menjadi beban fisik, menjadi tekanan dan tekstur, dan sesuatu yang menekan tulang rusuknya dari dalam. Ia memiliki masa. Ia memiliki tujuan. Ia bergerak melalui tubuhnya seperti gelombang pasang yang menarik mundur, dan ketika mencapai dadanya, ia berbisik. Suara ayahnya terdengar pertama. Yang cadangan. Lalu kawanan itu, membelakangi mereka, diam. Lalu setiap suara yang pernah mengatakan padanya bahwa dia bukan siapa-siapa, dia hampa, dia bukan serigala dan tidak berharga dan hanya seorang anak perempuan secara teknis, hanya secara prosedural, hanya sebagai nama di dokumen yang perlu diisi. Kutukan itu memakan dirinya. Dia merasakannya. Dia berkata, dengan suara lantang, melalui gigi yang terkatup rapat, suaranya terdengar seperti terseret dari suatu tempat di bawah paru-parunya, aku tidak pernah merasa kosong. Aku menyimpannya untuk sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Lalu, ia terlepas. Tidak dengan lembut. Bukan dengan cara yang perlahan dan bercahaya seperti yang digambarkan dalam cerita. Ia terlepas seperti sesuatu yang telah lama terkurung terlepas, dengan kekuatan, dengan suara, dengan penolakan mutlak dari sesuatu yang telah terlalu lama tertekan untuk ditekan lebih jauh. Ia keluar dari tangannya dalam warna emas dan putih dan sesuatu yang melampaui keduanya, terlalu terang untuk dilihat langsung, dan terasa hangat, sangat hangat, kehangatan yang memiliki suhu dan berat serta perasaan khusus udara musim semi di kulit yang telah terlalu lama kedinginan. Kutukan itu hancur. Tidak pudar. Tidak larut. Hancur berkeping-keping. Setiap orang di ruangan itu merasakannya, getaran yang merambat melalui lantai batu dan naik melalui kaki mereka dan sampai ke gigi mereka. Suara seperti es di sungai yang pecah di musim semi, tiba-tiba dan pasti dan entah bagaimana terasa menyenangkan. Embun beku yang telah menumpuk di setiap jendela di aula selama yang bisa diingat siapapun retak berhamburan. Api kecil menyala terang. Caelan mengeluarkan suara yang bukan jeritan, sesuatu yang lebih pendek dan lebih final, lalu roboh. Energi gelap yang telah melestarikannya melebihi usia alami terkuras bersama kutukan yang telah mempertahankannya, dan yang tersisa di lantai adalah seorang pria yang tiba-tiba tampak sepenuhnya sesuai dengan usianya yang sebenarnya dan fana. Sang raja muncul ke permukaan. Dia mendengarnya sebelum melihatnya, satu tarikan napas yang tersengal-sengal, suara seorang pria yang menerobos es dari bawah, suara napas yang tertahan selama 300 tahun akhirnya terlepas. Matanya terbuka. Warna kulitnya kembali, bukan perlahan, seperti gelombang, kehangatan kembali mengalir ke tenggorokannya dan ke pipinya dan bergerak ke bawah lengan dan tangannya, dan dia menatapnya dan ekspresi di wajahnya tidak memiliki nama,
karena ekspresi itu tidak ada selama 300 tahun dan bahasa untuk menggambarkannya telah menjadi asing. Di lantai halaman, dalam cahaya api yang baru dan terang, sesuatu muncul melalui celah diadukan semen di antara dua batu. Benda hijau, hampir selebar jari, condong ke arah cahaya. Dia kembali merasakan kehangatan, seperti seorang pria yang mempelajari kembali bahasa yang pernah dia gunakan saat kecil dan kemudian dilupakan. Tekstur selimut wol, bukan secara abstrak, bukan sebagai sebuah konsep, tetapi secara spesifik, bagaimana serat-seratnya saling bergesekan, sedikit kekasaran dan kelembutannya mendasarinya, beratnya di pundaknya seperti seseorang meletakkan tangan di sana dan membiarkannya. Dia berdiri di kamarnya pada pagi pertama sambil memegang sepotong selimut di antara kedua tangannya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Suhu air. Dia meminum secangkir air yang telah dipanaskan dan berdiri diam sementara kehangatan merambat ke tenggorokannya dan ke dadanya lalu menyebar dari sana. Perlahan, seperti cara kehangatan merambat, tidak datang sekaligus tetapi meresap dan menyebar, dan meletakkan cangkir itu dengan sangat hati-hati karena tangannya tidak stabil. Aroma pinus. Api unggun kini menyala dengan kayu asli, panas nyata memancar membentuk lingkaran dari setiap perapian, dan kayunya adalah pinus dan baunya seperti sesuatu yang telah lama ia lupakan, tajam, bersih, dan bergetah, aroma makhluk hidup, hutan, tempat lain selain lorong-lorong batu. Beratnya telapak tangan orang lain. Dia menemukannya di perpustakaan. Jendelanya terbuka. Benda hijau di ambang jendela itu telah tumbuh 3 inci lebih panjang. Hal pertama yang kurasakan, katanya sambil berdiri di ambang pintu, adalah dirimu. Dia mengangkat pandangannya dari buku. Dia menunggu. Dia menyeberangi ruangan, dan gerakannya tidak anggun, tidak ada yang dipersiapkan dalam hal ini, dia sudah lama kehilangan kebiasaan itu, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya lebih serak dari biasanya dan keserahan itu bukan karena tidak digunakan tetapi karena sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta ini, katanya. Selama 3 abad ini, aku belum pernah meminta apapun kepada siapapun selain perintah atau kebutuhan. Ini bukan salah satu dari itu. Dia berhenti sejenak. Tinggallah. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai anak asuh. Sebagai setara denganku. Sebagai, kata itu terucap dengan susah payah, bukan karena bebannya tetapi karena ketelanjangan saat mengucapkannya dengan lantang, pasanganku. Sebagai ratuku. Aku tahu apa yang ku minta. Aku tahu siapa diriku. Aku tidak cukup untuk apa yang ku minta. Suaranya bergetar pada kata terakhir. Pelan, hampir tak terdengar, tapi bergetar. Dia sudah berdiri. Ya, katanya. Bukan karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Bukan karena kau raja dan aku cadangan. Karena, dia berhenti sejenak, dan suaranya tenang, matanya mantap, dan dia telah memilih ini, secara sadar, sepenuhnya, dengan segenap kemampuannya. Aku tahu siapa dirimu. Aku telah melihatnya. Dan ya. Ikatan di antara mereka terjalin sempurna, seperti kata yang terpendam di tenggorokan, dan serigalanya akhirnya bangkit sepenuhnya, dengan semua kehangatan yang telah ia simpan, dan dunia pun menjadi keemasan. 3 bulan kemudian, benteng itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Api berkobar terang di setiap ruangan. Koridor, yang dulunya sunyi seperti makam, bergema dengan suara serigala dan manusia, tawa, pertengkaran, anak-anak berlarian di lantai batu, kekacauan khas tempat yang ingat bahwa ia hidup kembali. Taman-taman yang telah mati selama seabad telah bermekaran penuh warna, seseorang telah menemukan benih di gudang yang terkunci, dan mereka menanamnya dengan setengah putus asa,
dan mawar-mawar itu sekarang merambat di dinding timur dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka telah menunggu izin. Caelan berada di dalam sel di bawah benteng. Disitulah dia tetap berada. Sebuah surat tiba pada Selasa pagi, 3 halaman panjangnya, di atas kertas berkualitas baik, dengan tulisan tangan ayahnya. Ia mengenali kualitas kertas itu. Ayahnya hanya menggunakan kertas berkualitas baik untuk hal-hal yang dianggapnya penting. Ia membaca ketiga halaman itu. Ia melipatnya dengan hati-hati mengikuti lipatan aslinya. Dia meletakkannya di atas meja. Dia ingin diterima, katanya. Dia bilang kawanannya merindukanku. Dia bilang dia salah. Dia bilang dia berhenti sejenak. Dia bilang aku tidak pernah hanya menjadi cadangan. Keheningan yang panjang. Apa yang akan kau balas? Tanya raja. Ia berdiri di jendela mereka, jendela yang telah dibukanya, jendela yang ia berdiri di sampingnya pada malam ketika wanita itu membukanya paksa, memandang serigala-serigala yang berlarian di halaman di bawah, taman-taman yang rimbun di sepanjang tembok, dunia hijau yang telah kembali. Dia mengambil pena itu. Saya akan membalas suratnya dan mengatakan kepadanya bahwa ban cadangan itu selalu layak disimpan. Di rak di atas meja tulis, diletakkan dengan hati-hati, seolah-olah itu sesuatu yang berharga, dan memang demikian, terdapat sebuah surat yang dilipat. Surat ibunya masih tersegel. Raja telah menemukannya di lantai ruang singgasana pada malam pemecahan kutukan, di tempat surat itu jatuh dari jubahnya saat pertempuran, dan dia mengambilnya tanpa berkomentar lalu membawanya ke sini. Dia telah memberitahunya apa itu. Dia meletakkannya di rak dan tidak menyentuhnya lagi. Sampai Anda berdiri di hadapan seseorang yang pantas menerima kebenaran itu. Dia menatapnya cukup lama. Lalu dia menatapnya. Segera. Di luar tembok, serigala-serigala itu melolong, bukan karena kesedihan, bukan sebagai peringatan, bukan dengan cara hampa seperti yang telah mereka lakukan selama 3 abad yang dingin seolah-olah mereka telah lupa apa yang mereka serukan. Mereka melolong dengan gembira, sebagai bentuk pengakuan, dengan suara kuno dan tak terbendung dari dunia yang telah kembali ke jati dirinya. Dunia telah mengingat kembali bagaimana rasanya musim semi. Anda mendengarkan dari mana malam ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika cerita ini membekas di pikiran Anda, berlanggananlah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.